Hai, ketemu lagi di Mitra Education. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Saya yakin pasti sudah pernah dengar apa yang disebut dengan stata. Ya, tapi masih bingung bagaimana mengolah dan menganalisis menggunakan stata. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana mengoperasionalkan stata, apa itu stata, dan bagaimana melakukan pengolahan menggunakan stata. Yuk, mari belajar di Mitra Education. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Stata adalah suatu perangkat lunak statistik terintegrasi dan lengkap yang menyediakan berbagai fitur untuk berbagai macam analisis data, termasuk untuk analisis univariat, bivariat, multivariat, termasuk juga untuk analisis longitudinal, analisis struktur, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini dikembangkan oleh Stata Corporation, sebuah perusahaan di Amerika Serikat yang sudah banyak digunakan oleh berbagai peneliti di berbagai dunia. Keunggulan dari Stata adalah cepat, akurat, dan mudah digunakan baik dengan menggunakan aplikasi toolbar maupun menggunakan perintah sintaks. Sintaks merupakan bahasa perintah yang kita ketikkan pada jendela command ketika kita mengoperasionalkan stata. Keunggulan lain dari stata adalah dapat digunakan untuk survei besar, yang tentunya pada survei besar tersebut memerlukan sampel dan variabel yang cukup banyak. Pada survei besar, pengambilan sampel biasanya tidak dilakukan secara simple random sampling ataupun systematic random sampling, tetapi dilakukan secara cluster sampling, di mana dilakukan pengambilan pemilihan cluster atau blok sensus. Tentunya, desain sampel yang tidak simple random sampling tersebut memerlukan pembobotan dan koreksi pada tahap analisis datanya, karena perhitungan variansnya berbeda dengan desain sampel secara simple random sampling. Kalau kita lakukan survei besar tersebut dengan software lainnya, misalkan seperti SPSS, di mana SPSS ini hanya bisa digunakan untuk pengambilan sampel secara simple atau systematic random sampling, maka akan mengakibatkan ketidaksesuaian antara desain sampel dengan metode analisis datanya, yang tentunya berakibat pada kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian, terutama kesalahan perhitungan varians yang berdampak pada kesalahan estimasi dan juga untuk uji hipotesis. Jadi, untuk survei besar sebaiknya digunakan stata untuk pengolahan dan analisis datanya. Ini adalah tampilan utama stata. Stata yang digunakan pada pembelajaran kita kali ini adalah stata versi 15. Saat ini stata untuk versi terbaru sudah masuk kepada stata versi 16. Ada 4 tampilan utama stata, yaitu terdiri dari 4 jendela. Yang pertama di sini adalah jendela review. Jendela review ini untuk melihat kumpulan komen yang berisi perintah sintaks yang sudah kita jalankan ketika kita mengolah data. Kemudian ada jendela variabel. Pada jendela variabel ini akan menampilkan nama variabel, label, atau penjelasan terhadap variabel tertentu dan juga tipe datanya. Kemudian ada jendela comment. Jendela comment ini mengetikkan perintah sintaks ketika kita mengoperasionalkan stata. Kemudian di sini adalah jendela result untuk melihat hasil output statistik dari operasi sintaks, bisa berupa tabel hasil statistik yang kita jalankan ketika kita mengetikkan perintah sintaks. Dalam mengoperasionalkan stata, kita bisa menggunakan menu toolbar yang ada pada sini, pada bagian ini, atau menuliskan sintaksnya atau perintahnya. Ya. Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar.
Ya, agar output yang kita buat nanti di bagian ini tersimpan, jangan lupa pertama kali yang kita lakukan sebelum mengoperasionalkan stata, kita klik dulu file, ya, kemudian kita klik log, kemudian pilih begin. Nah, di sini ada dua tipe. Ada extensionnya SMCL dan ada yang menggunakan log.log ya. Nah, yang kita pilih di sini adalah yang log ya. Kalau kita gunakan log, maka hasil output data berupa text file, sehingga data log bisa dibuka langsung dari program Microsoft Word. Tetapi kalau kita gunakan SMCL ini, ya, format ini dipilih jika kita ingin membuka hasil output stata dari program stata langsung. Ya, jadi kita ambil di sini adalah menggunakan log, kemudian kita pilih di sini foldernya. Ya, misalkan di sini kita buat adalah latihan 1A misalnya. Ya, kita save. Ya, setelah kita lakukan log begin tadi, maka output hasil olah data kita sudah tersimpan pada folder di dalam komputer kita. Nah, selanjutnya kita akan membuka data. Nah, untuk membuka data bisa dilakukan melalui Excel ataupun SPSS. Pada stata ini, kita bisa mengimpor data dari Excel. Kalau kita gunakan SPSS, kita gunakan stats transfer untuk mentransfer SPSS, data SPSS ke dalam program stata. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana kita mengimpor data dari Excel ke stata. Nah, kita lihat di sini pada Excel, ya, ini sudah ada tersedia datanya, ya. Nah, untuk memulai Excel ini selalu dimulai dari kolom A1 di sini. Ya, pada pojok kiri ini kita memulai untuk menginput datanya. Ya. Ini ada data sebanyak 300 responden. Ya, kita akan mengimpor data ini ke dalam program stata. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama kita klik. Ya, pertama kita klik file, kemudian impor, kemudian pilih Excel spreadsheet, ya. Kemudian kita pilih filenya pada kolom browse, ambil tadi yang kita gunakan adalah tekanan darah, ya, filenya, kemudian open. Ya, nah, agar yang ada di baris pertama ini menjadi variabel, kita klik import first row as variable names. Ya, sehingga nama variabel ada pada bagian atas di sini. Kemudian oke. Ya. Nah, untuk melihat hasil data yang apakah ini sudah masuk ke dalam program stata atau belum, ya, lihat pada data editor. Ya, kita klik data editor. Nah, ini sudah terlihat bahwa ini sudah ada datanya yang sudah kita impor dari Excel ke dalam stata. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis univariate, misalkan terhadap variabel jenis kelamin. Kita akan lakukan tabulasi pada variabel jenis kelamin. Kita ketikkan, untuk melakukan tabulasi, kita ketikkan tab, kemudian masukkan variabelnya. Nah, variabel ada di sebelah sini, tinggal kita klik 2 kali variabel genkel ini, sehingga variabel yang ada di sini berpindah ke jendela command. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini terlihat bahwa untuk jenis kelamin di sini, jenis kelamin ini masih dalam bentuk coding 1 dan 2. Sekarang kita akan memberikan nama. Untuk kode 1 ini adalah laki-laki dan kode 2 adalah perempuan. Caranya adalah dengan mengetikkan sintaksnya pada kolom command, ya.
Nah, di sini perintahnya adalah kita akan memberikan label, ya, label disingkat dengan lab, variable, ya. Kemudian kita pindahkan karena yang akan diberikan adalah variabel jenis kelamin, makanya diletakkan jenis kelamin di sini. Kemudian untuk variabel jenis kelamin kita ganti, kita beri labelnya dengan nama pakai tanda kutip jenis kelamin responden. Ya, kemudian enter. Nah, perintah-perintah yang ada pada stata yang kita ketikkan tadi akan ada pada kolom review. Ya. Nah, selanjutnya kita buat value-nya, ya, lab value jenis kelamin tadi. Kita klik lagi jenis kelamin 2 kali. Ya, jadi untuk memberikan value, artinya memberikan nomor 1 ini untuk laki-laki, nomor 2 perempuan. Sebelum kita memasukkan, kita harus buatkan perintah seperti ini. Enter. Kemudian kita ketik lagi lab dev untuk jenis kelamin 1 adalah laki. Ini diberi spasi di sini. Laki. 2 untuk spasi perempuan. Ya, jadi ini sudah selesai kita beri nama untuk variabel jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kemudian kita lakukan tabulasi. Tab jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Kita klik yang ada di sini sehingga berpindah ke kolom komen. Nah, ini kalau ada seperti ini menunjukkan ada yang salah di dalam menulis sintaksnya. Ya, kenapa ini salah? Ini karena kalau di dalam komen stata tidak boleh ada huruf besar di sini. Semua diawali oleh huruf kecil. Nah, kita ulangi lagi. Tab, kemudian pindahkan jenis kelamin. Kita klik di sini 2 kali. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah, ya. Yang semula di sini masih namanya adalah underscore scale, ini berubah menjadi jenis kelamin responden, dan kode 1 sudah berubah menjadi laki-laki, kode 2 ini menjadi perempuan. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan analis data untuk variabel numerik. Nah, pada variabel numerik informasi yang diberikan adalah dalam bentuk standar deviasi min, rata-rata, kemudian standar deviasi. Perintahnya adalah dengan mengetikkan summarize, ya, atau kita singkat dengan samaja, ya. Kemudian kita masukkan variabel age-nya, umurnya. Kita klik 2 kali yang ada pada kolom variabel. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah didapatkan hasil, ada nilai min dan standar deviasinya. Nah, seandainya umur ini kita kategorikan menjadi 2 kategori, yaitu umur muda apabila berumur kurang atau sama dengan 40 tahun, ya. Kemudian umur tua apabila berumur 41 tahun ke atas. Dengan kode, umur muda diberi kode 0 dan umur tua diberi kode 1. Nah, bagaimana kita melakukan pengkategorian tersebut? Yang pertama, kita harus memberikan nama untuk variabel baru yang akan kita kelompokkan tadi. Nah, untuk membuat nama variabel baru, perintahnya adalah generate. Ya. Nah, generate, kemudian dibuat nama variabel barunya apa. Misalkan kita buat nama variabel barunya adalah kelompok underscore umur, ya. Nah, kemudian
sama dengan kita ambil dari mana variabel tersebut. Variabel kelompok umur ini diambil dari variabel age. Kita klik X yang ada di sini, variabel age yang ada di sini, kemudian kita enter. Ya. Oh, di sini karena ini sudah 2 kali, karena sebelumnya saya sudah buat, ini harus kita drop dulu, ya harus kita keluarkan. Nah, untuk mengeluarkan atau menghapus variabel yang sudah kita buat, kita gunakan perintah drop. Ya, karena ini nggak mau, karena ini sudah ada variabelnya. Kita hapus dulu, ya kita ketik 2 kali, kita enter. Ya, jadi kita ulangi lagi perintahnya. Ya, ini generate. Ya, kelompok umur sama dengan age, kemudian kita enter. Ya, nah kemudian kita akan melakukan pengelompokan. Nah, untuk melakukan pengelompokan, kodenya adalah record. Ya, kita buat record, kemudian nama variabel baru yang sudah kita buat tadi, kelompok umur. Ya, kita klik yang ada di sini. Ya. Kategorinya tadi adalah untuk umur, min, lebih kecil dari 40. Ini kita beri kode 0, ya. 41 ke atas sampai dengan maksimum. Ya, artinya yang ini adalah 40 tahun ke bawah. Ya, kita beri kodenya 0, 41 sampai dengan maksimum. Kita beri kodenya adalah 1. Ya, jadi perintahnya adalah record nama variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ini karena kurang dari 40 tahun, makanya kita beri perintah minimum atau kita cukup menghentikan dengan mim. Kemudian tanda garis miring, 40 sama dengan 0, 41, ini garis miring, maksimum sama dengan 1. Kemudian enter. Ya. Nah, kemudian kita akan memberi label pada variabel kelompok umur tadi. Ya, kita ketikkan lab variabel, kemudian lab var, ya, masukkan yang tadi di sini kelompok umur, ya, kemudian ya ini tidak boleh 2 kali ya, kita hapus ya. Kemudian kita kasih tanda petik kelompok. Misalkan untuk labelnya kita beri nama kelompok umur responden ya. Nah, kemudian kita buat sama perintahnya seperti pada variabel jenis kelamin. Kita buat value-nya. Untuk membuat value, lab val atau value ini kita buat 2 kali, kelompok umur, sekali lagi kelompok umur ya. Kemudian enter. Nah, kemudian kita membuat kode 0 itu untuk umur muda, kode 1 untuk umur tua. Perintahnya adalah lab def. Kita klik di sini kelompok umur. Ya, ini kelompok umur 0. Ini kemudian tanda petik untuk umur muda, tutup petik, kemudian 1. Nah, dibuat tanda petik untuk kelompok tua. Kemudian enter, dan yang terakhir adalah tab kelompok, karena kita ingin membuat distribusi frekuensi untuk variabel kelompok umur. Enter. Nah, di sini dihasilkan kelompok umur ya, artinya umur muda ada sebanyak 45,33%, kelompok umur tua ada 54,67%. Nah, sekarang kita akan melakukan uji normalitas. Misalkan pada variabel numerik, yaitu variabel age. Di sini kita ingin mengetahui bagaimana bentuk distribusi datanya. Nah, untuk uji normalitas bisa kita lihat berdasarkan grafik histogram yang ada dan kurva normalnya. Nah, untuk itu perintahnya adalah kita ketikkan histogram atau bisa disingkat dengan his.
ya, cukup disingkat dengan hills, kemudian spasi, masukkan variabelnya, ini age, ya, kemudian enter. Nah, ini sudah ada dalam bentuk diagram, ya, diagramnya, grafiknya. Nah, tapi ini masih dalam bentuk histogram, ya. Nah, belum keluar distribusi datanya, kurva distribusi datanya, ya. Jadi, untuk itu perintahnya adalah his. Kemudian kita klik di sini variabel age tadi. Nah, kemudian koma, kemudian normal, karena kita akan mengeluarkan kurva normalnya. Nah, ini terlihat di sini dalam kurva normal ini distribusinya cenderung menceng ke kanan. Ya, nanti kalau kita ingin mengcopy grafik yang ada di sini, tinggal Ctrl C atau copy dan paskan di Word. Ya, Nah, untuk distribusi data berdasarkan histogram ini sangat tergantung pada jumlah batang, atau istilah dalam stata adalah tergantung dari jumlah bin yang ada pada setiap batang yang ada pada histogram. Nah, kadang-kadang jumlah batang atau bin ini dapat memberikan hasil yang salah dalam menginterpretasikan grafik. Nah, alternatif yang kita gunakan, ya, jadi alternatif lain yang digunakan untuk mengukur normalitas data adalah dengan menggunakan kernel density plot. Kernel density plot ini memiliki kelebihan karena tidak terpengaruh oleh jumlah bin atau batang yang ada pada histogram, tetapi tergantung pada smoothing terhadap, tetapi kita melakukan smoothing terhadap data aslinya. Nah, perintahnya adalah untuk melakukan membuat kernel density plot. Kita ketikkan di sini K density, ya, kemudian kita ambil variabelnya, ya, h, ya, kemudian kita klik 2 kali, ya, kemudian koma normal. Nah, ini hasil dari grafik kernel density, di mana ini terlihat bahwa distribusinya cenderung menceng ke kanan. Nah, bagaimana melakukan transformasi data dari variabel umur tadi, ya, dari variabel H tadi. Nah, untuk transformasi data, ini bisa kita lakukan dengan perintah glider. Kemudian kita ambil variabel yang akan kita lihat distribusi datanya, ya, X tadi. Nah, ini kita akan lihat bagaimana apa yang akan disarankan agar data ini bisa terdistribusi normal. Jadi perintah glider ini digunakan untuk menentukan apakah kita misalnya melakukan berdasarkan kubik, berdasarkan square, ya, atau berdasarkan akar kuadrat, square root, ya, ataukah berdasarkan log. Nah, mana yang akan kita pilih transformasinya sehingga data yang kita peroleh ini dapat terdistribusi normal, ya. Nah, di sini berdasarkan alternatif yang disediakan oleh stata tadi, terlihat bahwa 1 per akar kuadrat, ya, square root ini, ya. Nah, ini yang cenderung nanti datanya akan terdistribusi normal, ya. Nah, perintah lain karena ini masih dalam bentuk grafik, kita akan memastikan berapa sih nilai p-value-nya, ya. Nah, untuk itu kita ketikkan perintahnya untuk menampilkan p-value adalah dengan mengetikkan ladder, kemudian variabel yang akan kita tentukan distribusi datanya. Ya, jadi di sini ini formulanya, ini bentuk transformasinya, ya, ada kubik, ada square, identity, square root, kemudian log, ya, 1 per square root, ya. Nah, kalau di sini kita lihat berdasarkan grafik yang tadi bahwa disarankan adalah kita gunakan 1 per square root.
ya. Sehingga kita akan coba mentransformasikan variabel X tadi ya menjadi variabel baru yang sudah kita transformasikan, dan harapan kita variabel baru tadi terdistribusi secara normal. Nah, untuk itu kita buat dulu nama variabel baru. Nah, untuk membuat nama variabel baru, perintahnya adalah gen, ya. Kemudian masukkan nama variabel barunya, misalkan nama variabel barunya adalah trans h, ya. Kemudian sama dengan tadi untuk transformasi adalah 1 per ya sqrt. Nah, kemudian buat tanda kurung kita ambil dari variabel h. Klik 2 kali, ya, ini tidak ada spasinya, ya. Kemudian enter, ya. Nah, di sini terlihat sudah ada nama variabel barunya. Ya, kalau kita lihat juga dari data editor, ya. Data editor yang ada di sini, ya. Ini sudah ada data untuk transformasi dari data umur tadi. Kita sudah lakukan transformasi, dan dari transformasi tadi, dari data umur yang tidak normal, kita harapkan datanya akan terdistribusi secara normal. Nah, untuk memastikan tadi apakah variabel yang baru kita buat ini terdistribusi normal, kita lihat histogramnya. Histogram, kemudian kita klik di sini variabel yang baru kita buat tadi, ya. Kemudian koma normal. Ya. Nah, ini sudah ditransformasikan data yang tadi tidak normal menjadi terdistribusi normal. Nah, kalau kita gunakan kernel density juga ke density. Nah, dari variabel ini, ya, kemudian koma normal. Nah, ini juga sudah mendekati distribusi normal berdasarkan grafik kernel density, ya. Nah, untuk bagaimana agar perintah-perintah yang ada pada stata ini bisa tersimpan, karena kalau begitu kita tutup, perintah ini akan hilang. Nah, kan sayang, kita mengetikkan perintah, kadang-kadang kita lupa terhadap sintaksnya. Nah, untuk menyimpannya, ada fasilitas yang digunakan pada stata, ada pada do file. Ya, kita klik Windows, kemudian kita pilih do file, ya, new do file editor. Nah, tinggal kita paskan, artinya kita copy dan kita pastekan yang ada di sini, nanti akan kita simpan. Ya, sekarang yang merah-merah ini kita hapus dulu karena ini perintahnya adalah yang salah, ya. Kita hanya menyimpan perintah yang betul saja. Ya, kemudian ini Ctrl A, Ctrl C, dan dipaskan di do file, Ctrl V. Nah, kemudian kita file, save as seperti biasa, kita simpan. Nah, hasilnya akan nanti tersimpan. Nah, kalau kita ingin menjalankan perintah ini, tinggal mengcopy apa yang ada pada do file editor. Nah, kalau misalnya kita bingung, apa sih perintah sintaks, tinggal kita minta pertolongan pada menu help untuk menentukan bagaimana perintahnya. Ya, kita klik help, kemudian stata command-nya. Ya, misalkan tadi kita bingung ini untuk menentukan histogram, bagaimana caranya? Ya, perintahnya apa? Kita ketikkan misalnya his. Oke. Nah, di sini sudah memuat, artinya sudah memberikan alternatif mana yang perintah-perintah yang akan kita jalankan agar nanti bisa menjalankan stata. Ya, mungkin sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.